Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Nuria dari Prodi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Saya di sini akan sekedar sharing mengenai konservasi hiu paus. Namun sebelum ke hiu paus, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan konservasi. Konservasi sendiri merupakan upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistemnya, jenisnya, dan juga genetikanya. Hal ini ditujukan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Berbicara mengenai konservasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu 5W1 hanya, yaitu apa yang akan kita konservasi, mengapa kita harus mengonservasi spesies tersebut, di mana kita akan mengonservasinya, siapa sajakah yang akan terlibat dalam langkah konservasi ini, kapan kita akan melakukan langkah konservasi ini, dan bagaimana kita akan melakukan langkah konservasi ini. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari konservasi, apa yang akan dikonservasi? Di sini kita akan mengonservasi hiu paus, seperti yang pada awal-awal video dijelaskan. Hiu paus ini merupakan suatu spesies dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Chondrichthyes, ordo Oryctolobiformes, famili Rhynchodontidae, genus Rhynchodon dan spesies Rhynchodontypus, atau nama lokalnya disebut juga hiu paus. Lalu, mengapa kita harus mengonservasi hiu paus ini? Yang pertama, karena hiu paus ini pertumbuhannya cenderung lambat. Hiu paus ini mencapai umur dewasa atau matang gonad sekitar umur 30 tahun. Selain itu, hiu paus juga banyak diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, seperti siripnya untuk perdagangan sirip, minyak hatinya, rahangnya, daging, perut, usus, tulang rawannya untuk suplemen kesehatan, kulitnya untuk produk kulit, dan masih banyak lagi. Selain itu, hiu paus juga berenang sangat lambat, sehingga biasa ditabrak kapal dan menyebabkan luka permanen hingga kematian. Selain itu, ketersediaan hiu paus di alam semakin menipis. Hal ini dibuktikan pada tahun 2000, IUCN mencatatkan hiu paus ini termasuk ke dalam status vulnerable, yang artinya populasinya mulai tereduksi 20 hingga 50% dalam kurun waktu 10 tahun. Dan pada tahun 2013, Kepmen KP nomor 18 tahun 2013 menetapkan hiu paus dilindungi secara penuh, yang artinya tidak dapat dimanfaatkan seluruh tubuhnya maupun siklusnya, kecuali untuk penelitian. Dan pada tahun 2016, IUCN menetapkan hiu paus dalam daftar merah dengan status endangered, yang artinya sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu dekat. Lalu, untuk menjawab kapan kita harus mengonservasi spesies ini? Tentu saja, seperti yang kita ketahui bersama, kondisi hiu paus saat ini sudah tereduksi di alam. Hingga perubahan status konservasi oleh IUCN, juga penetapan status dilindungi penuh oleh KKPRI. Artinya, untuk langkah konservasi harus dilakukan saat ini juga. Hal ini juga selaras dengan dikeluarkannya Kepmen KP nomor 16 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus 2021 hingga 2025. Tentu saja kita harus mengawal ketat adanya keputusan menteri ini. Kemudian, di mana kita dapat melakukan upaya konservasi hiu paus ini? Berdasarkan Kepmen KP nomor 16 tahun 2021, terdapat beberapa wilayah prioritas dalam Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus Indonesia. Seperti saat ini terdapat di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, juga Gorontalo. Tentunya penentuan wilayah ini harus disertakan riset-riset tertentu dengan memperhatikan berbagai hal terkait spesies dari hiu paus ini. Untuk menjawab pertanyaan siapa yang dapat melakukan ataupun terlibat dalam konservasi ini, tentu saja pemerintah, dalam hal ini KKP selaku penanggung jawab, serta satuan unit kerja terkait, akademisi, dan juga masyarakat. Last but not least,
Bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk konservasi hiu paus ini? Yang pertama, tentu saja pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang strategis untuk konservasi hiu paus ini. Yang kedua, kita perlu mengetahui pergerakan spesies ini guna mengetahui tingkah laku dari hiu paus. Yang ketiga, mengetahui alur migrasi dari hiu paus guna monitoring spesies konservasi ini. Yang keempat, membuat database spesies guna menghimpun informasi mengenai spesies ini. Dan yang tidak kalah penting dari itu semua, kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi dari hiu paus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya sangat terbuka dengan kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di lain kesempatan.